Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Saputro, umur 66 tahun, lahir di Solo dan tinggal di Notosumen. Alhamdulillah saya sudah mengaji di gelombang. Mana? Orangnya mana ini? Oh ya. Gelombang 12 Semanggi. Oh iya ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, menyangkut masalah dendam yang tersembunyi. Dendam yang tersembunyi. Di dalam hidup ini ada seorang lelaki pada waktu kecilnya selalu dizalimi oleh lawan jenisnya, wanita. Wanita yang telah dewasa dan bersifat terus-menerus, bahkan bertahun-tahun. Wanita itu tetangganya sendiri. Bapak dan ibunya tidak berani membelanya karena takut kepada suaminya. Punya kedudukan sangat kuat, dukun sakti, bangsawan, dan punya akses ke Keraton Surakarta. Bahkan punya gelar bupati. Kezaliman itu bisa terjadi karena masyarakatnya masih bersifat feudalistik. Priayeisme masih sangat kuat, terjadi pada awal tahun 50-an. Menurut ilmu psikologi, anak kecil kalau selalu dizalimi terus-terusan akan berlangsung lama akan menimbulkan trauma yang berat. Perkembangan emosinya terganggu. Padahal emosi adalah kekuatan tersembunyi yang menggerakkan kemauan manusia atau motif. Akibatnya menimbulkan dendam yang sangat hebat dan tersembunyi, sulit disembuhkan, bahkan dapat dibawa sampai mati. Mati dengan membawa dendam kesumat. Setelah dewasa, anak tersebut punya obsesi. Hidupnya jangan sampai kalah dengan orang lain. Kalau sampai kalah, nasibnya bakal seperti waktu dia masih kecil, menjadi bulan-bulanan orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Akibat obsesi tersebut, sepanjang hidupnya selalu gelisah, tidak pernah tenang, bahkan sampai tua. Itulah riwayat saya Pak Ustadz yang kecil. Alhamdulillah di hari tua saya bisa bergabung dengan pengajian MTA. Dan saya juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya telah menemukan sebuah surat di Al-Quran yang dapat saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit saya. Pada akhirnya segala penyakit berasal dari Allah dan yang menyembuhkan hanya Allah. Surat As-Syu'ara 2680. As-Syu'ara 2680. Dan jika aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Di dalam ilmu psikologi, anak kecil tersebut setelah dewasa dikatakan mengidap penyakit gangguan kepribadian. Yang saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut adalah surat Al-Lahab 111. Surat itu meramalkan dengan pasti bahwa seorang bakal masuk neraka, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Proses penyembuhannya sebagai berikut Pak Ustadz. Saya menghadirkan kembali wajah-wajah wanita yang menzalimi saya di waktu masih kecil, kemudian dengan berpedoman pada surat Al-Lahab, saya mensugesti diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa wanita-wanita tersebut pasti masuk neraka. Dan proses itu berlangsung terus-menerus sampai dendam tersembunyi saya bisa hilang. Alhamdulillah saya sudah tidak gelisah lagi. Dendam saya sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya Pak Ustadz, penggunaan surat tersebut, surat Al-Lahab, untuk diterapkan pada seseorang dengan keyakinan orang itu pasti masuk neraka demi untuk pengobatan, apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya satu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Al-Quran itu obat. Nah, andai kata Bapak tidak menemukan kajian Quran mungkin nggak hilang itu. Ya, Al-Quran itu asyifa lima bisyudur, obat yang ada di dalam hati. Dendam itu kan perasaan yang ada dalam hati. Tidak bisa hilang, diobati dengan Quran hilang. Ya, karena dalam Al-Quran juga mengatakan itu. Orang bertakwa itu tidak pendendam, tapi pemaaf. Ya, wal afina aninas, pemaaf pada orang yang berbuat kesalahan. Kalau dibandolim, ya, wa'fu aman dalamak, gitu lah. Nabi kita mengatakan sil mangkotoak, sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu.
Kalau dicotak orang, dilurui, nyambung. Wa'ti man haramak. Berilah sesuatu pada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Seolah-olah saya memberi kamu itu haram, maka tidak akan memberi apapun. Lah kalau ketemu orang semacam itu, nanti kalau saya punya apa-apa, orang yang tidak suka memberi pada saya berikan pada dia. Nah itu wa'ti man haramak. Itu namanya membalas kejelekan dibalas dengan kebaikan. Allah juga mengatakan idfa billati hiya ahsan. Ya, kalau orang yang berbuat jelek padamu, balaslah dengan kebaikan. Wa'fu aman zalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Indah sekali itu Islam itu. Jadi kalau kita didolimi, ya, oleh siapa saja, Islam menuntunkan maafkan dia. Maafkan, kasihan. Ya, orang berbuat dolim itu dimaafkan. Nah, itu modal. Nah, jadi kalau kita memaafkan orang yang mendolimi, orang itu mendolimi saya kok terus ya sudah saya maafkan, saya doakan. Mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan orang itu ya diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya, tidak suka mendolimi. Tidak suka kalau orang itu mati masuk neraka, gak suka. Ya, malah jangan apalagi memastikan seperti Abu Lahab, tidak boleh kita memastikan. Karena kenyataannya bisa saja orang yang dulu jahat setelah mati bertobat jadi orang baik masuk surga. Sebaliknya dulu orang baik, orang muslim yang taat setelah mati keluar murtad jadi orang tidak sholat malah jadi sampai mati masuk neraka ya toh. Jadi lebih baik kalau Bapak sudah hilang dendamnya tadi ya doanya kepada orang tadi mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosanya, membuka hatinya, ketemu dalam satu arena sama-sama kita menghilangkan dendam, ya mudah-mudahan dia bisa menghilangkan kedolimannya, ngaji Al-Quran. Al-Quran itu obat, yang suka mendolimi orang lain diobati dengan Al-Quran, dia tidak akan berbuat dolim lagi. Yang didolimi timbul rasa dendam, dengan ngaji Al-Quran, ya hilang rasa dendam. Sebab bagaimanapun juga dia mendolimi saya, ya toh akan mati juga. Saya dendam pada mereka, kalau mati saya masih gibal dendam, wah rekoso dhewe ning awak. Udah, mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah, dapat hidayah lah. Yang sekarang tidak bisa ketemu karena dia sudah bertobat jadi orang baik. Saya pun juga menyadari bahwa dendam itu tidak baik, kembali ke jalan yang lurus, besok ketemu sama-sama di surganya Allah lah gitu kan. Memastikan orang masuk neraka seperti Abu Lahab nggak bisa. Nggak bisa. Dan tidak boleh gitu. Kalau melihat orang yang sesat, jalan yang ditempuh jalan ke neraka, kita berusaha untuk menasihati, mengajak, panggil ke jalan surga. Dakwah Islam itu memanggil manusia untuk menuju ke surga lah gitu kan. Jadi lebih baik Bapak istighfar, mohon ampun pada Allah, didoakan orang yang mendolimi itu mudah-mudahan dibuka hatinya, dapat hidayah dari Allah. Itu lebih baik, artinya lebih tenang lah. Itu namanya obat Al-Quran mengobati manusia.